salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati, ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, ku ingat cintanya Tuhanku. Oh, dan ku jatuh pada kakinya. Salahku dapat ampun dosa pada satu bukit, jauh dari sini. Lihat salib Tuhan berdiri, lihat salib. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu yang sempurna bagi kami Tuhan. Haleluya. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati, ku datang pada salib itu. Ingat cintanya Tuhanku, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Salahku dapat ampun dosa. Sama kita katakan sekali lagi, ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Salahku dapat ampun dosa. Begitu besar pengorbananmu bagi kami Tuhan. Begitu besar kasih karunia-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami. Kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin tanggal 14 April 2025 di dalam renungan harian intim dengan Allah. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35 dengan judul Pengampunan itu mahal. Sementara pembacaan Alkitab kita 1 tahun diambil dari 2 Samuel pasal 10 sampai pasal 12. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa membacanya terlebih dahulu. Saya akan membaca Matius 18 ayat 32 sampai 35 demikian. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?"
Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan perumpamaan ini adalah sehubungan dengan pertanyaan Simon Petrus kepada Yesus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Tetapi Yesus menjawabnya, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Di ayat 21 sampai 22. Banyak kali kita menyangka bahwa mengampuni atau tidak adalah ada di dalam kuasa kita. Di sini Petrus mengerti bahwa ia harus mengampuni karena Yesus sebelumnya telah mengajarkan hal ini kepada murid-muridnya, seperti dalam Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Petrus berpikir bahwa mengampuni sebanyak 7 kali itu sudah baik. Kita bahkan sering mendengar orang berkata bahwa ia akan memberi batas 3 kali saja. Aku sudah tidak akan mengampuni karena sudah 3 kali dia menyakiti aku. Nah, saudara, mengapa sulit orang untuk mengampuni? Karena pengampunan itu mahal, saudara. Terlepas dari besar atau kecil pelanggarannya, menghapuskan utang dan menanggung biayanya memang menyakitkan. Pengampunan itu seperti memberi pembebasan kepada orang yang berutang kepada kita. Dan itu seringkali sulit dilakukan karena kita tidak mau menanggung akibat kerugiannya. Bandingkan dengan perumpamaan di Matius pasal 18 ayat 28 sampai 30. Orang tersebut tidak mau melepaskan orang yang berutang 100 dinar kepadanya, padahal ia telah menerima pembebasan dari utangnya yang jauh lebih besar, 600.000 kali lebih besar, yakni 10.000 talenta. Nah, meskipun mengampuni itu menyakitkan, saudara, namun melalui perumpamaan ini Yesus hendak menunjukkan kepada kita bahwa tidak mengampuni juga memiliki harga. Dan itu harganya lebih besar daripada mengampuni. Kenyataannya, tidak mengampuni memberikan perasaan yang lebih sakit daripada mengampuni. Ketika kita mengampuni, maka kebenaran itu menguasai hati, pikiran, dan perasaan kita, sehingga menimbulkan perasaan enak, perasaan tenteram dan damai dalam hati kita. Sebaliknya, tidak mengampuni akan menimbulkan rasa sakit dan tidak tenteram yang berkelanjutan. Yesus dengan jelas mengatakan bahwa keengganan untuk mengampuni akan merugikan diri sendiri selamanya. Allah akan memperlakukan saudara seperti saudara memperlakukan orang lain. Di dalam Matius 6 ayat 14. Nah, penolakan saudara untuk mengampuni adalah tanda bahwa yang pertama, saudara belum mengenal pengampunan Allah yang luar biasa. Kelakuan buruk saudara mengungkapkan kondisi hati saudara yang buruk. Saudara belum menyadari betapa buruknya keadaan saudara. Dan saudara tidak bisa melihat pengampunan Allah yang sangat besar bagi saudara. Ketahuilah bahwa pengampunan dari Allah itu tidak bersyarat, karena dasarnya adalah kasih Allah, bukan karena ia membutuhkan saudara atau karena saudara berjasa kepadanya. Semata-mata semua karena anugerahnya dan kasihnya yang sangat besar. Sebab itu terimalah kasih karunia-Nya yang diberikan, yang mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa saudara. Sebab tanda yang kedua adalah
Tidak mengampuni atau sulit mengampuni itu tanda bahwa saudara telah menerima pengampunan dari Allah, tetapi saudara menganggap itu remeh saja dan tidak menghargai pengampunan Allah. Saudara tidak bersyukur kepada Allah atas pengampunannya. Saudara tetap hidup dalam manusia lama saudara yang penuh dengan dendam dan sakit hati. Saudara terus menyimpan kesalahan dan pelanggaran orang dan kepada yang dilakukan kepada saudara. Dan itu membuat saudara tidak memiliki belas kasihan. Saudara selalu menuntut dan tidak suka melihat orang senang, karena saudara tidak bisa melihat kebaikan Allah bagi hidup saudara. Mata hati saudara tertutup oleh keinginan dan hawa nafsu saudara. Bukalah hati saudara dan lihatlah betapa besar rahmat Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi saudara. Dan bersyukurlah. Dengan bersyukur, maka saudara akan mulai peduli dengan keberadaan orang lain. Apa perenungan kita hari ini? Pengampunan itu mahal, namun itu sudah dibayar oleh Yesus di salib bagi saudara. Mengampuni atau tidak mengampuni, tetap ada harga yang harus dibayar. Mengampuni memang sulit, tapi itu akan memberikan damai sejahtera. Tidak mengampuni kelihatannya mudah, tapi akan terus menyakitkan selamanya. Yang mana saudara akan pilih? Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami boleh belajar satu hal yang sangat penting, yaitu pengampunan. Betapa kami yang begitu berdosa, kami yang begitu banyak kesalahan, dari sejak kami lahir sampai saat ini. Begitu banyak kesalahan yang kami lakukan. Setiap hari tidak ada hari yang bebas dari melakukan dosa. Namun oleh karena kasih Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kami beroleh pengampunan. Pengampunan yang begitu tulus yang diberikan oleh Yesus bagi kami. Dan di atas salib dia berkata, sudah selesai. Engkau sudah menanggung segala kelemahan kami, kesalahan kami, dosa kami di atas kayu salib. Tuhan, biarlah ini membuat hati kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan selalu kami boleh sadar bahwa kami ada saat ini itu hanya karena Engkau. Dan kami boleh menjadi warga kerajaan Allah itu karena pengampunan dari Allah. Dan biarlah itu membuat kami juga bisa peduli kepada orang lain, memahami keberadaan orang lain, sehingga kami bisa mengampuni mereka yang bersalah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, biarlah kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.